Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Firman Haris. Nah, teman-teman ataupun adik-adik semuanya yang saat ini masih duduk di bangku SMA pasti ingin melanjutkan pendidikannya ke tingkatan yang lebih tinggi lagi. Nah, sebelum itu teman-teman harus mengetahui dulu nih jalur-jalur masuk apa saja yang dapat kita tempuh untuk masuk ke sebuah perguruan tinggi. Nah, di video ini saya akan menjelaskan jalur-jalur masuk tersebut. Namun, saya hanya menjelaskan jalur-jalur masuk tersebut secara umumnya saja. Nah, adapun nanti secara rinci-rincinya, teman-teman dapat membacanya di website jalur-jalur tersebut. Sebelum membahas jalur-jalur masuk ke suatu perguruan tinggi, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu nih, bahwasanya perguruan tinggi itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Sama halnya di SD, SMP maupun SMA, perguruan tinggi pun dibagi menjadi dua macam, ada yang swasta dan ada yang negeri. Yang swasta dibawahi oleh suatu lembaga ataupun organisasi, yang negeri dibawahi oleh negeri dibawahi oleh negara. Nah, adapun yang negeri ini dibagi juga menjadi dua macam secara umum, ada yang dibawahi oleh Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan ada yang dibawahi oleh Kementerian Keagamaan. Nah, contohnya yang dibawahi oleh Kemendikbud ada UI, UGM, UI Bandung, Unhas Makassar, dan lain-lainnya. Nah, adapun yang dibawahi oleh Kementerian Keagamaan dapat kita ketahui dari namanya. Ada UIN Syarif Hidayatullah, UIN Sunan Ampel, UIN Sunan Kalijaga, UIN Alauddin Makassar, dan lain-lain sebagainya. Nah, setelah teman-teman mengenal jenis-jenis perguruan tinggi tadi, sekarang kita akan lanjut mengenai jalur-jalur masuk ke perguruan tinggi. Nah, yang pertama itu ada SNPTN. SNPTN merupakan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri yang mana dilaksanakan atau dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, penerimaan pada SNPTN ini hanya untuk kampus-kampus yang di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saja, serta Kementerian Keagamaan. Atau dengan kata lain, hanya pada kampus-kampus negeri saja. Nah, jenis seleksi yang dilakukan oleh SNPTN ini yaitu seleksi nilai rapor. Jadi nilai rapor kita pada saat kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 SMA itu nantinya akan didaftarkan oleh pihak sekolah serta kita yang mengurusnya, dan nanti akan diseleksi oleh perguruan tinggi tempat kita mendaftar. Nah, yang perlu menjadi catatan di sini adalah teman-teman sudah harus memperbaiki nilai rapor teman-teman pada saat kelas 1 SMA. Jangan nanti pada saat kelas 3 SMA baru berniat untuk memperbaiki nilai rapornya. Nah, ini menjadi suatu kesalahan karena jangan sampai nilai rapor teman-teman pada saat kelas 2 dan maupun kelas 1 itu anjlok, sehingga menyebabkan tidak diterima pada jalur SNPTN ini. Jalur SNPTN ini juga merupakan jalur yang paling mudah dan paling simpel karena tidak melalui serangkaian tes yang cukup ribet. Oke, selanjutnya yang kedua. Yang kedua itu ada jalur SPAN PTKIN. Nah, SPAN PTKIN merupakan jalur yang dilaksanakan oleh Kementerian Keagamaan. Secara garis besarnya atau secara umumnya, SPAN PTKIN sama dengan SNPTN. Namun yang menjadi perbedaannya ialah penerimaannya. Pada penerimaan SNPTN, yaitu pada kampus yang di bawah naungan Kemendikbud, Kementerian Pendidikan, serta Kementerian Keagamaan. Namun pada SPAN PTKIN, penerimaannya itu hanya pada kampus yang di bawah naungan Kementerian Keagamaan saja. Seleksinya sama, yaitu menggunakan nilai rapor. Jadi teman-teman, apabila nilai rapornya bagus, jadi dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, bisa sekaligus mempermudah teman-teman untuk mengikuti dua seleksi sekaligus, yaitu SNPTN maupun SPAN PTKIN. Oke, lanjut teman-teman. Terus yang ketiga, ada SBMPTN. Nah, SBMPTN adalah seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Nah, sama seperti SNPTN, SBMPTN pun dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, untuk penerimaannya pun sama, yaitu untuk seluruh perguruan tinggi negeri, baik kampus-kampus yang di bawah naungan Kementerian Pendidikan ataupun kampus-kampus yang di bawah naungan Kementerian Keagamaan. Nah, untuk tesnya sendiri atau seleksinya, SBMPTN menggunakan seleksi tes, yang dimana teman-teman yang berniat mengikuti SBMPTN, nanti teman-teman diharuskan untuk mengerjakan serangkaian tes. Lebih tepatnya ada dua, yaitu ada TPA dan TKD. Dan untuk tesnya sendiri, SBMPTN dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia mengikuti jadwal-jadwal yang ada. Terus yang keempat, ada
ada UMPTKIN. Nah, UMPTKIN ini sama seperti SPAN PTKIN, yaitu dilaksanakan oleh Kementerian Keagamaan. Nah, UMPTKIN ini secara garis besarnya pun sama seperti SBMPTN, yang dimana seleksinya merupakan seleksi tes. Namun yang menjadi perbedaan ialah penerimaannya. Penerimaan UMPTKIN hanya untuk kampus-kampus yang di bawah naungan Kementerian Keagamaan. Nah, yang menjadi catatan ialah untuk teman-teman sekalian, apabila teman-teman berniat misalkan daftar di suatu kampus menggunakan jalur SBMPTN atau UMPTKIN, dan mesti teman-teman mengikuti tesnya di kampus terkait. Misal, teman-teman mendaftar di kampus UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, menggunakan jalur SBMPTN dan UMPTKIN. Nah, nanti pada saat tesnya berlangsung, tidak mesti teman-teman melaksanakan tesnya di kampus tersebut, di UIN Syarif. Tapi bisa juga misal di daerah asal kalian, di daerah asal teman-teman. Misalkan di daerah asalnya Sulawesi Selatan, maka tesnya dilaksanakan di Makassar, mengikuti ketentuan-ketentuan dari SBMPTN maupun UMPTKIN. Lanjut, yang terakhir atau yang kelima, ada jalur masuk mandiri. Nah, jalur masuk mandiri merupakan jalur masuk yang dilaksanakan oleh masing-masing perguruan tinggi tanpa dibawahi oleh Kementerian Pendidikan ataupun Kementerian Keagamaan. Nah, untuk penerimaannya pun bebas untuk seluruh perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri. Dan seleksinya pun biasanya dilaksanakan berdasarkan tes. Nah, bagi teman-teman yang berminat mengikuti jalur masuk mandiri, yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya tesnya ini dilaksanakan di kampus terkait. Misal teman-teman berniat mengikuti jalur mandiri di Universitas Indonesia, maka teman-teman wajib melaksanakan mengikuti tesnya di Universitas Indonesia di Depok. Nah, sebenarnya masih ada satu jalur lagi, yaitu jalur masuk khusus. Nah, terkait jalur masuk khusus ini, cuma beberapa kampus yang mengadakannya saja. Seperti misalkan jalur masuk khusus tahfiz 30 juz. Untuk di UIN Jakarta ada jalur masuk khususnya, yaitu di jurusan FDI. Ada juga jalur masuk khusus yang dilaksanakan oleh Kementerian Keagamaan, yaitu untuk santri pondok pesantren, yaitu PBSB. Nah, oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Terakhir, saya ingin menyampaikan bahwa tidak penting dimanapun kita menuntut ilmu, tidak penting seberapa banyak ilmu yang kita pelajari, namun yang terpenting ialah seberapa banyak ilmu yang kita amalkan dan kita ajarkan. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.